Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di akhir hari ini, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mungkin datang dengan beban, dengan air mata yang tak terlihat orang lain, dengan doa-doa yang belum terjawab. Malam ini, kita merenungkan sebuah ayat yang sangat indah, sangat jujur dan sangat dekat dengan pengalaman manusia, yaitu Mazmur 39 ayat 12. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Sahabat terkasih, ayat ini adalah jeritan hati Daud. Doa seorang yang lelah. Doa seorang yang merasa asing. Doa seorang yang hanya ingin Tuhan mendengar. Malam ini kita belajar bersama. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Merupakan doa yang keluar dari hati yang letih. Ayat ini tidak dimulai dari teologi, tidak dimulai dari prinsip. Ayat ini dimulai dari sebuah permohonan yang sangat manusiawi. Tuhan, dengarkanlah aku. Ada malam-malam ketika kata-kata terasa berat. Ada hari-hari di mana kita sudah mencoba untuk kuat, tetapi hati kita berkata, "Ya Tuhan, dengarkanlah aku. Tolong aku malam ini." Daud bukan sedang berdoa dengan kata-kata puitis. Ia sedang memohon dengan suara yang lemah, tetapi jujur. Dan Tuhan selalu dekat dengan doa semacam ini. Doa yang tidak disusun rapi, doa yang mungkin penuh air mata, doa yang hanya mengandalkan belas kasihannya. Ketika kita berkata, "Tuhan, dengarkan aku," Dia mendengar, Dia tidak menutup telinganya. Malam ini, apapun doa yang ingin kita naikkan, Tuhan mendengarkannya. Berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Ketika doa berubah menjadi jeritan batin. Ada masa-masa ketika kita berdoa, ada masa ketika kita memohon, tapi ada juga masa ketika hati kita berteriak kepada Tuhan. Tidak semua teriakan terdengar oleh telinga manusia. Ada teriakan yang diam, ada pertempuran yang hanya kita hadapi sendirian, ada kecemasan yang tidak kita ceritakan kepada siapapun. Dan Daud berkata, "Tuhan, ini bukan lagi doa biasa. Ini teriakan dari jiwaku." Mungkin kita pernah berada di fase itu, ketika hidup terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, ketika Tuhan seolah diam, ketika kita ingin menyerah. Tapi ayat ini berkata, Tuhan mengerti teriakan batin kita lebih daripada orang lain. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Tuhan tidak pernah pasif terhadap air mata kita. Inilah bagian yang paling menyentuh dari ayat ini. Daud berkata, "Tuhan, jangan hanya melihat air mataku. Bertindaklah, jawablah aku, dekatlah." Tidak ada air mata yang sia-sia bagi Tuhan. Tidak ada satu pun. Air mata yang jatuh di bantal malam ini, air mata yang tidak diketahui siapapun, air mata yang kita tahan sepanjang hari, air mata karena kelelahan, kecewa, takut, atau luka batin. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Ia tidak pernah bersikap pasif. Ia bukan Tuhan yang duduk diam menonton kita tersakiti. Setiap air mata adalah doa. Setiap air mata adalah bahasa yang Tuhan mengerti. Malam ini, jika hati kita penuh air mata, biarkan ayat ini menjadi pelukan Tuhan untuk kita. Sebab aku menumpang padamu. Kita tinggal di dunia, tapi berlindung di dalam Tuhan. Kata menumpang artinya tinggal sementara. Tidak memiliki kendali penuh, butuh perlindungan pemilik rumah. Daud berkata, "Tuhan, aku menumpang hidup di dunia ini. Aku tidak punya kekuatan sendiri. Aku tinggal di rumah-Mu. Aku butuh Engkau melindungi aku."
Kita tidak menguasai hidup. Kita tidak bisa mengatur masa depan. Kita tidak bisa memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi kita menumpang pada Tuhan, dan rumah yang kita tumpangi adalah rumah yang aman. Tuhan tidak pernah menelantarkan orang yang tinggal padanya. Dia tidak pernah mengusir orang yang datang mencari perlindungan. Malam ini, katakan dalam hati, Tuhan, aku tinggal padamu. Aku aman di dekatmu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Hidup ini sementara, tetapi Tuhan kekal. Sahabat terkasih, Daud menyadari sesuatu yang sangat penting. Hidup ini sementara. Kita hanya singgah, kita datang dan pergi. Dan karena hidup ini sementara, tidak ada tempat yang lebih aman daripada hidup dalam hadirat Tuhan. Ketika kita merasa hilang, ketika kita merasa tersesat, ketika hidup terasa tidak stabil, ayat ini mengingatkan, Tuhan adalah rumah yang tidak pernah berubah. Daud berkata, "Aku pendatang, tapi Engkau tempat tinggalku." Betapa indahnya, betapa menenangkan untuk diingat malam ini. Sahabat terkasih, malam ini mari kita renungkan. Di mana hati kita sedang merasa lelah? Apa yang ingin kita serahkan kepada Tuhan? Doa mana yang ingin kita ulang kepada Tuhan malam ini? Air mata mana yang perlu kita akui di hadapannya? Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar kita, Tuhan dekat dengan kita, dan Tuhan tidak akan berdiam diri. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu dari Mazmur 39 ayat 12 yang mengingatkan kami bahwa Engkau mendengar doa kami. Engkau memahami teriakan hati kami dan Engkau peka terhadap setiap air mata kami. Kami datang sebagai orang yang menumpang di dunia ini, pendatang yang lemah, tetapi anak-anak yang Engkau kasihi. Pulihkan hati kami malam ini, tenangkan pikiran kami, berikan kami damai dan tidur yang penuh perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.